Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait dengan pilotnya PT Sritex ini, kami telah mengundang anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Gerindra, ada Bang Obon Tabroni. Selamat malam Bang Obon. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, gimana kabarnya malam hari ini Bang Obon? Aman? Ya, alhamdulillah sehat. Tadi habis ada acara diskusi juga di DPR. Kebetulan sekarang Komisi 9 sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan Ya. yang biasa kami lakukan. Oke, baik. Terkait dengan isu yang saat ini sedang beredar di tengah masyarakat itu Bang Obon, yaitu PT Spritex yang dinyatakan pilot oleh PN Semarang ini. Pimpinan DPR mendorong misi penyelamatan pekerja dari badai PHK. Kenapa ini harus menjadi perhatian bagi komisi di DPR RI ini, Bang Obon? Ya, pertama tentu kami prihatin terhadap apa yang terjadi di PT Sritek, karena ada 50.000 pekerja yang tentu akan berdampak bukan hanya pada pekerja, tapi pada keluarganya, kemudian juga pada ekonomi wilayah di sekitar. Apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Pak Prabowo, yang langsung mengirim 3 orang menteri untuk coba dilakukan diskusi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan upaya mengantisipasi agar penutupan perusahaan tidak terjadi. Ya, lalu langkah strategis apa yang sebenarnya harus diambil pemerintah nih untuk bisa menyelamatkan Sritex ini dari pilot tadi? Ya pertama tentu harus dicari persoalannya apa. Oke lah persoalannya karena ketidakmampuan untuk membayar hutang. Betul. Tapi tentu ketidakmampuan untuk membayar hutang ada sebab karena persoalan pasar, kemudian kalah saing dengan negara-negara lain. Karena setahu saya tuh bahwa PT Sritek itu salah satu perusahaan yang memproduksi atau bekerja sama sampai dengan seragam-seragamnya tentara NATO. Itu kan dulu itu potensial banget. Kemudian yang ketiga juga, apakah tidak memungkinkan kalau toh ada persoalan dengan tadi bayarnya yang lama, dicari peluang pangsa-pangsa pasar yang lain. Dalam negeri Indonesia saya rasa potensinya cukup besar, atau juga melakukan ekspor ke beberapa negara Eropa, ke negara-negara lain. Jadi pertama kan harus dicari penyebabnya tadi. Kemudian kalau toh penyebabnya sudah didiskusikan dan ditemukan persoalannya, misal pasar hanya terkendala karena persoalan perang, misal Ukraina dan Soviet atau ada persoalan-persoalan lain. Ketika kita sudah menemukan persoalannya apa, persoalan yang kedua yang terkait dengan hutang tadi. Hutang bisa aja dilakukan, misal penjadwalan ulang dengan garansi dari pemerintah, diskusi dan yang lain-lain. Kalau itu toh bisa dilakukan, maka perusahaan bisa running. Tapi kalau misalnya terpahit, lagi-lagi terpahit, pasar sudah terkunci, kemampuan aset yang ada juga sudah tidak memungkinkan, maka pilihannya harus dicari alternatif-alternatif lain, terutama terkait dengan 50.000 pekerja yang ada. Baik, berarti harus mencari terlebih dahulu ya latar belakang terjadinya proyek tersebut ya, Bang ya. Nah, terus lalu impor tadi juga Bang Obon menyebutkan salah satu menjadi permasalahan utamanya, apalagi banyak sekali penyelundupan baju bekas dari luar negeri bahkan. Bagaimana saat ini tindakan-tindakan optimal yang sudah dilakukan? Apakah sudah optimal atau belum nih, Bang? Ya, kemarin sudah dilakukan upaya optimal, ya artinya dengan masuknya pembatasan lewat pelabuhan, kemudian bea cukai atau yang lain agar produk-produk tekstil tidak bisa masuk ke Indonesia. Ada pembatasan yang spesial sehingga produk-produk kita bisa bersaing. Tapi sesungguhnya selain dari upaya itu, ada upaya yang lain. Kenapa sih tekstil kita itu mesti kalah dengan tekstil negara lain? Saya rasa kalau persoalannya terkait dengan upah buruh itu tidak akan terpengaruh. Kemungkinan di beberapa perusahaan yang saya tahu, salah satunya adalah mesin-mesin tekstil kita itu mesin-mesin tua, sehingga tidak bisa digenjot kapasitasnya secara maksimal. Kalau ternyata penyebabnya memang mesin kita tua sehingga produktivitasnya rendah, ya harus ada upaya peremajaan mesin. Peremajaan mesin kan terkait dengan biaya tentu. Dalam hal ini pemerintah bisa lakukan upaya, misal memberikan Bantuan-bantuan bank ya. pemerintah memberikan pinjaman atau yang lain-lain. Kalau Oke. terkait dengan hal yang lain, misalnya pajak itu juga bisa didiskusikan. Oke, baik. Tadi juga DPR mendukung pemerintah untuk merevisi
Permendak nomor 8 tahun 2024 yang dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. Bagaimana pandangannya? Ya, pasti kita akan setuju dan kita akan mendukung itu karena paling penting bagi kita adalah melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri, perusahaan-perusahaan besar dalam negeri atau UMKM yang memang harus hari-hari ini kita harus lakukan proteksi terhadap mereka meskipun sesungguhnya atau mestinya kita sudah bisa bersaing dengan negara lain. Tapi kan ada faktor-faktor tadi, misalnya faktor dengan mesin, faktor R&D kita yang kadang-kadang lambat, atau kadang-kadang juga faktor birokrasi yang membuat daya saing kita menjadi lemah. Tapi saya yakin dengan pemerintahan sekarang itu sudah akan jauh berbeda, ada langkah-langkah pasti dan langkah-langkah cepat menghadapi persoalan yang ada di dunia industri dan di perusahaan-perusahaan. Ya, kita ketahui bahwa grup Sritex ini ada kurang lebih 50.000 karyawan ya Bang ya, di mana sebanyak 14.112 karyawan akan terdampak secara tidak langsung dengan dinyatakannya pilot tersebut. Dengan hal ini pasti ada upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu perusahaan Sritex ini sendiri. Salah satunya tadi memanggil 3 menteri itu ya untuk mencari solusi terbaik agar perusahaan ini tidak terjadinya pilot. Kira-kira nih Bang, apa yang bentuk apa yang nantinya akan dibantu oleh pemerintah terhadap grup Sritex ini? Apakah dalam bentuk bantuan modal atau bagaimana nih Bang? Ya, saya belum berani menduga-duga. Tapi dengan kehadiran Menteri Keuangan, arahnya kan pasti terkait dengan sektor keuangan. Entah itu mungkin kemudahan pajak atau yang lain-lain. Ya hadirnya Menteri Ketenagakerjaan pasti terkait dengan pekerja. Yang mungkin yang harus dilakukan adalah kalau toh ada keputusan pilot, tapi ada beberapa proses, beberapa waktu tidak tiba-tiba. Sehingga juga pekerja yang bekerja di sana tidak secara langsung hari ini perusahaan tutup, maka bulan depan mereka sudah tidak mendapatkan upah. Tapi tentu ada upaya penyelamatan, entah itu 2 bulan, 3 bulan, atau sampai dengan 1 tahun. Bila tidak memungkinkan, maka mungkin upaya itu yang harus dilakukan. Tapi juga tentu sampai dengan proses ke depan, proses penyelesaian juga terkait dengan efisiensi, saya yakin perusahaan ada mekanisme tersendiri. Ya. Yang mudah-mudahan misal efisiensi yang dilakukan itu tidak asal comot, tapi misal bagi pekerja yang sudah akan memasuki masa pensiun, mereka didahulukan untuk entah itu polanya resign atau polanya diberikan kompensasi atau yang lain sesuai dengan perundingan bipartit tentu. Nah kemudian kalau pekerja yang sudah memasuki usia pensiun, kemudian yang kedua misal pekerja yang memang mereka itu sudah tidak berkehendak, pasti adalah yang sudah tidak berkehendak bekerja di situ. Ya. Itu juga sebuah pilihan. Baik, apapun itu nanti pilihannya dan juga harapannya semoga nanti bisa membantu PT Sritex ini sendiri ya Bang ya. Baik Bang Obon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Sehat selalu Bang.